Halo Digiters, bagi sama saya Arya, dan ini adalah rekomendasi HP terbaik di bulan Agustus. Kadang tuh kita ketemu satu HP yang bagus, tapi harganya tuh masih mahal banget. Dan kepikiran gitu, kalau ditungguin beberapa bulan lagi, entah itu harganya udah turun atau dapat promo yang gede, kayaknya asik nih. Nah, waktu nulis list rekomendasi ini, saya posisi lagi nyiapin acara 17-an di kantor ya. Dan di sini saya ngerasa ya, kalau bulan ini tuh bakal jadi momen yang cukup pas gitu ya buat hunting-hunting HP. Pilihan HP-HP baru mungkin nggak banyak-banyak banget kayak bulan-bulan sebelumnya gitu. Tapi ya di bulan Agustus ini yang pasti itu bakalan banyak promo-promo yang seru. Tapi nggak semua HP yang udah keluar lama itu harganya langsung auto bagus atau dapat promo yang gede ya. Jadi di sini saya bakal rekomendasiin HP-HP yang mungkin bukan seri yang paling baru, tapi sekarang harganya tuh udah lumayan oke buat dibeli. Oke, sebelum mulai rekomendasinya, di sini ada beberapa disclaimer yang perlu dipahamin dulu ya. Buat ngasih konteks gimana dan kenapa HP ini tuh bisa masuk daftar rekomendasi saya di bulan Agustus. Ya, untuk harga 1 jutaan di sini saya punya 3 pilihan ya. Yang pertama ada Redmi 14C. Ini HP 1 jutaan yang desainnya bisa dibilang cukup mewah. Main di harga 1,2, 1,3 jutaan. Dan reminder juga ya, bulan ini Xiaomi juga bakal spill penerusnya Redmi 15C yang harusnya sih lebih bagus ya. Karena dia punya baterai yang lebih badak di 6000 mAh dan charger juga lebih kenceng di 33 watt. Harganya sih harusnya samaan juga. Yang kedua, Infinix Hot 50 4G. Ini masih juara bertahan ya dan harganya masih stabil di 1,6 sampai 1,7 jutaan. Dan ini HP sejutaan yang udah pakai storage 25GB plus udah kencang pula karena pakai UFS. Dan yang ketiga, ada Moto G45 5G. Ya, untuk pertama kali Moto G45 ini turun harga ya. Sekarang masuk ke harga 1 jutaan. Tepatnya di 1,8 jutaan. Kita udah dapetin HP yang 5G ready dengan desain yang cakep dan punya software yang cukup ringkas. Nah, dari 3 pilihan tadi, saya paling suka sama Moto G45 5G. Ini HP udah turun harga dan bikin HP sejutaan lain tuh kayak Infinix atau Redmi jadi kerasa kurang menarik gitu ya. Apalagi 5G ready itu buat HP sejutaan masih sangat-sangat langka. Ya, untuk smartphone 2 jutaan, ini listnya tuh dipenuhin sama keluarganya Transsion. Yang pertama ada Tecno Pova 7 di harga 2,1 jutaan. Ya, ini HP 2 jutaan yang baterainya paling badak di 7000 mAh. Yang kedua ada Tecno Camon 40. Harganya 2,5 jutaan ya, masih stabil dan di sini kita udah dapetin HP dengan formasi kamera full team dan udah pakai sensor Sony. Yang ketiga ada Infinix Note 50 Pro yang sekarang harganya tuh udah turun di 2,5 jutaan. Sebenarnya secara spek sih B aja ya, tapi karena bodinya udah metal dan support wireless charging, ini HP jadi menarik di 2 jutaan. Nah, menariknya tuh 3 HP 2 jutaan ini sama-sama pakai Helio G100. Tapi kalau disuruh milih, saya bakal milih yang kameranya paling full team sih. Dan ini ada di Tecno Camon 40. Oke, lanjut untuk smartphone harga 3 jutaan. Di sini ada Poco X7 yang harganya tuh udah turun di 3,3 jutaan. Di sini kita bisa dapetin HP Poco yang mana pakai mesin kencang jelas tapi udah bisa diajak nyebur ke dalam air. Yang kedua ada iQOO Z10, harganya beda tipis ya di 3,4 jutaan dan kita udah dapetin HP 3 jutaan dengan baterai paling badak di 7300 mAh. Dan yang ketiga ada Realme P3 yang harganya masih stabil di 3,8 jutaan. Yes, ini HP 3 jutaan dengan mesin agak kencang Snapdragon 6 Gen 4 dan udah punya memori lega di 12 GB. Ya, dari 3 pilihan tadi saya paling suka sama iQOO Z10. Ini HP resmi dengan baterai yang terbesar ya bisa dibilang untuk saat ini 7300 mAh. Dari segi spek lain juga masih lumayan ngangkat. Paling minusnya HP ini ya cuma nggak ada kamera ultrawide-nya aja. Untuk smartphone harga 4 jutaan ini daftarnya cukup dipenuhin sama HP-HP yang ngandelin spek gaming ya. Yang pertama ada Infinix GT30 Pro. Harga 4,2 jutaan kita bisa dapetin HP dengan mesin kenceng Dimensity 8350, memori lega setengah tera dan punya tombol L1 dan R1. Yang kedua ada pendatang baru nih, Moto G86 Power di harga 4,4 jutaan. Ya, ini HP baru dari Moto yang ngandelin baterai super badak 6720 mAh, terus desain cakep dan udah punya Smart Connect khas Moto. Nah, lucunya tuh Moto X6 Full Fusion juga udah turun nih di 4,5 jutaan. Jadi selisihnya tipis banget ya sama HP ini. Dan ini justru bikin bingung. Mending ambil layar lengkung kayak X6 Full Fusion atau baterai badak ya di Moto G86 Power. Dan yang ketiga ada Poco S7 Pro yang harganya cukup stabil di 4,6 jutaan. Spek gamingnya sih mirip-mirip sama Infinix GT30 Pro yang tadi. Tapi ini baterainya lebih badak di 6000 mAh dan chargingnya juga lebih satset di 90 watt.
Ya kalau ada budget 4 jutaan sih sebenarnya agak susah sih buat nggak pilih Poco X7 Pro. Apalagi buat yang ngincar spek monster, memori lega, anti air pula. Tapi ya HP Moto yang baru ini desain dan baterainya menarik banget sih. Oke lanjut, untuk smartphone harga 5 jutaan di sini ada iQOO Neo 10. Ini harganya 5,4 jutaan ya. Dapat yang 8/256 GB dan udah dikasih mesin monster Snapdragon 8 Gen 4 plus baterai jumbo 7000 mAh. Yang kedua ada Samsung A56 ya, yang harganya tuh udah turun di 5,7 jutaan. Tepatnya untuk varian paling tinggi di 12/256 GB. Ini HP Samsung seri A yang tergantung ke saat ini ya, dan update-nya juga cukup panjang sampai 6 tahun ke depan. Dan yang ketiga ada Poco F7 yang harganya juga lumayan stabil di 5,8 juta. Kita bisa dapetin HP dengan mesin yang sama kayak iQOO Neo 10 tadi ya, sama-sama Snapdragon 8 Gen 4. Cuma bedanya kita dapat memori yang super duper lega di 12/512 GB. Ya sebenarnya kalau ngincer spek gaming dan memori lega, Poco F7 di sini tuh ada semua. Tapi ya catatan aja, HP ini tuh gampang banget demam. Jadi mungkin bisa jadi alternatif ya si iQOO Neo 10 dengan mesin yang sama tapi punya suhu yang lebih oke dan baterainya juga lebih badak. Untuk HP harga 6 jutaan di sini pilihannya tuh nggak gitu banyak berubah sih. Yang pertama ada Xiaomi 14T yang harganya udah turun tipis di 6,3 jutaan. Yes, di sini kita bisa dapetin kamera dengan standar Leica dengan mesin yang masih kenceng buat main game rata kanan pakai Dimensity 8300 Ultra. Yang kedua ada Honor 400 di harga 6,3 jutaan. Sebenarnya secara spek HP ini nggak terlalu yang wah banget ya. Ini pakai Snap 7 Gen 3, memori setengah tera. Tapi yang paling menarik, HP ini tuh punya fitur AI yang bisa dibilang paling gokil untuk saat ini ya. Karena bisa ngubah image to video dan ini bisa dijalankan secara native. Dan yang ketiga ada Realme GT 7T di harga 6,8 jutaan. Ya, di sini kita bisa dapetin HP Realme dengan mesin yang lumayan kenceng ya, pakai Dimensity 8400 dan ditandemin sama baterai badak 7000 mAh plus charger headset 120 watt. Sebenarnya di harga 6 jutaan ini ada kandidat HP baru lagi ya. Cuma sampai video ini tayang kayaknya masih belum rilis deh, yaitu Vivo V60. Ya kalau ngelihat upgrade-nya sih lumayan menarik ya, apalagi katanya dia dapat fitur telefoto tuh sampai 10 kali zoom. Dan mesinnya juga kenceng ya, Snapdragon 7 Gen 4 katanya yang paling pertama. Udah gitu baterainya juga lebih badak 6500 mAh dengan ditanemin charger 90 watt. Ya kalau kita ngelihat seri V40, V50 harganya tuh masih konsisten di 6 jutaan. Kalau V60 ini kira-kira masih 6 jutaan nggak ya? Ya mengesampingkan Vivo V60 dulu yang emang masih belum ketahuan harganya berapa. Dari 3 pilihan tadi sih jujur saya paling suka dan paling tertarik sama Honor 400. Karena ya meskipun dari segi spek kelihatan biasa-biasa aja atau nggak terlalu yang wah gimana gitu. Fitur AI-nya menurut saya sih cukup mahal ya, karena di HP-HP lain tuh untuk bisa melakukan fungsi yang sama itu harus berbayar atau langganan. Tapi di sini kita dapat akses gratis. Untuk HP harga 7 jutaan di sini masih ada Samsung S24 FE yang harganya juga udah terus turun ya. Bahkan yang 8/256 aja sekarang harganya tuh udah 7,3 jutaan. Ya di harga 7 jutaan kita bahkan udah bisa nyicipin spek dan fitur ala-ala Samsung seri S yang flagship beneran. Yang kedua ada Poco F7 Pro di harga 7,3 jutaan juga, dan di sini kita bisa dapetin HP dengan mesin Snapdragon 8 Gen 3 resmi dan termurah yang ada di pasaran saat ini. Dan yang ketiga ada pendatang baru nih, Oppo Reno 14 yang harganya di 7,8 jutaan. Ini untuk varian yang 12/25 GB ya. Ini HP cukup menarik karena dia udah ngusung AI flash fotografi yang mana sistem flashnya tuh agak berbeda ya dan cukup kelihatan futuristik lah dari HP-HP lainnya. Ya sebenarnya kalau di harga 7 jutaan ini ada HP Samsung dan itu seri S ya, even yang FE sekalipun nggak ada pilihan yang lebih oke lagi sih selain ini. Karena ya di harga segini tuh udah bisa dibilang udah terlalu murah ya, apalagi kita bisa dapetin fitur dan spek yang tipis-tipis mirip kayak flagship Samsung seri S yang beneran gitu. Udah gitu fitur Galaxy AI-nya juga dapat full team, nggak cuma yang standar-standar aja kayak Samsung seri A. Dan jangan lupain juga S24 FE ini juga masih punya Samsung DeX yang mana masih sangat-sangat eksklusif buat HP Samsung flagship doang. Oke lanjut, di harga 8 jutaan di sini masih ada iPhone 13 yang harganya di 8,3 jutaan. Ya ini adalah iPhone resmi, termurah dan masih bisa dibeli dengan posisi segel gitu ya, bukan second. Ya secara spek mungkin udah agak ketinggalan dengan seri yang baru, tapi ya buat kebutuhan harian sampai performa ini HP tuh masih sangat-sangat menarik.
Yang kedua ada ROG Phone 9 FE. Ya, first time ini HP akhirnya turun ya dari posisi harga 9 jutaan. Sekarang udah main di 8 jutaan, tepatnya 8,5 jutaan. Dan di harga segini kita udah bisa dapetin HP ROG Phone resmi, latest. Ya mungkin memang ada beberapa diskon spesifikasi ya, tapi ya namanya ROG, dia punya dukungan aksesoris gaming yang pasti lebih oke. Dan yang ketiga ada Xiaomi 14T Pro ya, ini harganya masih stabil di 8,7 jutaan. Ya sebenarnya ini versi steroidnya Xiaomi 14T sih, masih dengan kamera Leica, cuma telefotonya lebih bagus sih. Dan yang pasti dia pakai mesin yang lebih monster, Dimensity 9300 Plus. Nah dari 3 pilihan tadi, saya paling suka sama ROG Phone 9 FE. Ya mungkin dari segi performa dan kamera dan sama-sama kuatnya Xiaomi 14T Pro ini kelihatan lebih ganteng. Tapi ya kalau emang ngincer nih spesifikasi gaming yang bener-bener segmented gitu ya, dengan dukungan aksesoris gaming yang juga relatif lebih lengkap karena udah pakai ekosistemnya Asus ROG. Menurut saya sih ROG Phone 9 FE ini udah lebih baik dari yang lain. Untuk HP harga 9 jutaan di sini pilihannya nggak terlalu banyak berubah ya. Yang pasti ada Samsung S24 yang versi basic atau versi reguler. Ini harganya makin turun tipis-tipis ya. Sekarang udah di 9,3 jutaan. Yes, ini adalah mantan Samsung flagship tahun lalu. Tapi ya harganya tuh udah cukup menarik ya karena udah di bawah 10 juta. Dan ini cocok buat yang emang ngincer HP kecil dengan spek yang tetap monster. Yang kedua ada iQOO 13 yang varian paling rendahnya di 12/256 itu harganya udah turun lagi di 9,3 jutaan. Ya di harga segini kita udah bisa dapetin mesin atau prosesor Snapdragon terbaru dan termurah di pasaran saat ini ya. Ini udah pakai Snapdragon 8 Elite. Dan yang ketiga ada Poco F7 Ultra di harga 9,8 jutaan. Ya jujur aja sih, saya masukin HP ini tuh sebenarnya sebagai pelengkap aja ya di harga 9 jutaan. Karena ini HP tuh bisa dibilang kembarannya iQOO 13 banget. Karena ya mesinnya sama-sama 8 Elite. Varian memorinya sama-sama 12/256 GB. Ya bedanya ini HP lebih overpriced aja sih daripada iQOO 13. Dan yang terakhir untuk HP harga 10 juta ke atas ini memang didominasi sama HP flagship semua. Di sini kita udah nggak bilang mana yang lebih bagus, mana yang lebih jelek karena ya ini udah balik ke selera masing-masing ya. Masing-masing flagship tuh punya taste sendiri. Tapi kalau harus ngerekomendasiin ya untuk HP harga 10-15 juta, di sini saya punya beberapa pilihan. Yang pertama ada iPhone 15 yang sekarang juga harganya udah makin turun. Udah mainnya udah di 11 jutaan ya untuk iPhone 15. Tapi kalau varian memori 128 GB itu masih kurang, saran saya sih mending langsung ke 25 GB. Yang harganya sekarang juga udah di 13 jutaan. Terus yang kedua ada Xiaomi 15 ya, ini flagshipnya Xiaomi yang sekarang harganya juga udah makin menarik sih. Karena varian setengah tera yang paling tinggi kita udah bisa dapetin di harga 12,5 juta. Terus ada Oppo Find X8 juga di harga 13 jutaan ya. Dari segi performa, kamera ini udah top tier banget lah. Tapi yang paling saya suka dari Oppo, terutama Find X8 ini udah pakai ColorOS 15 yang bener-bener tandeman banget sama mesin dan kameranya juga udah sama-sama cakep. Terus untuk harga 15-20 juta di sini pilihan juga cukup menarik dan kadang tuh bikin galau. Contohnya kayak Samsung ya. Untuk sama-sama harga 15 juta, pilihannya tuh antara S24 Ultra tahun lalu tapi yang 25 GB atau S25 Plus lebih baru tapi dapat varian yang setengah tera. Terus jangan lupain juga ada Vivo S200 Pro, Oppo Find S8 Pro ya yang main di 17-18 juta. Ini dua HP yang sangat-sangat monster kameranya. Dan kalau pengen yang tampil beda sih Samsung Z Flip 7 itu juga menarik banget ya. Terutama buat yang ngincer HP-HP model flip. Dan yang terakhir untuk harga 20 juta ke atas ini didominasi sama HP-HP foldable ya. Dan kalau harus ngasih rekomendasi ya, saran saya sih pilihannya nggak jauh-jauh dari 3 HP foldable ini. Yang pertama ada Samsung Z Fold 7, Oppo Find N5, dan Huawei Mate X6. Oke, terima kasih udah nonton videonya sampai selesai dan semoga video ini bisa ngasih referensi ya, terutama buat yang udah punya rencana nih hunting-hunting HP di tengah-tengah promo 17-an nanti. Ya, semoga bisa dapetin pilihan terbaik ya untuk tiap kategori harga tertentu sesuai yang dibutuhin. Ya, sekali lagi untuk pilihan-pilihan HP yang saya sebutin di video ini itu murni pendapat dari saya pribadi ya. Jadi kalau ada HP yang lebih oke, lebih mantap, pilihan HP favorit kalian tapi nggak saya sebut di video ini, ya monggo tulis aja di kolom komentar, kita diskusi bareng di sini. Ya, di sini dengan saya Arya dan di belakang kamera ada Tama. Sampai ketemu di video berikutnya.